Shalom, selamat hari Minggu sahabat GPIB terkasih. Salam jumpa kembali bersama saya, Pendeta Yuliana Wilhelmina Nenohai, dalam program Morning Call GPIB hari ini 23 Maret 2025. Bagaimana kabarnya sahabat GPIB terkasih? Kiranya apapun keadaan kita, pada hari ini kita dengan penuh semangat mengambil bagian di dalam persekutuan, baik kita beribadah di gereja ataupun beribadah di rumah kita masing-masing. Sahabat GPIB terkasih, mengawali perenungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik dan maha mulia, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang membawa kami di pagi hari yang indah ini. Kini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Urapilah anak-Mu yang memberitakan dan setiap kami yang mendengarkan, agar sekiranya kami bertumbuh di dalam pemberitaan firman ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus. Amin. Bacaan kita hari ini dari kitab Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat menyatakan demikian dengan perikop bersyukur atas perbuatan dahsyat Allah untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seisi bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala karya-Mu. Karena kuasa-Mu yang hebat, musuh-musuh-Mu tunduk kepadamu. Seisi bumi sujud menyembah-Mu dan bermazmur bagi-Mu, memazmurkan nama-Mu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur dikenal juga sebagai kidung bait Allah yang kedua. Kenapa demikian? Karena proses penyuntingan dan kompilasi Mazmur ini diselesaikan setelah bait Allah yang kedua. Berbicara tentang bait Allah yang kedua, maka kita harus ingat bahwa itu terjadi setelah pembuangan. Sehingga latar belakang ideologi dari kitab Mazmur juga berbicara tentang proses bangsa Israel membangun kembali identitas mereka dalam kebangsaan ataupun spiritual pasca trauma pembuangan Babilonia. Dalam kitab Mazmur ini kita boleh melihat bahwa pujiannya dibuka dengan kalimat bersorak-sorailah, mazmurkanlah dan muliakanlah Dia. Bagian ini hendak menegaskan bahwa kemuliaan Allah bukan kemuliaan yang bergantung atau diawali dari pengakuan manusia, tetapi Allah ialah sungguh pribadi yang mulia, dan kita manusia menyampaikan atau memasyurkan atau menyanyikan kemuliaan namanya. Itu catatan pertama bagi kita. Selanjutnya pada ayat yang ketiga, katakanlah kepada Allah betapa dahsyat karya-Mu, karena kuasa musuh-musuh tunduk kepadamu. Ayat 3 adalah jembatan pada ayat 5 dan seterusnya yang mengangkat tema peristiwa Eksodus atau keluarnya bangsa Israel dari Mesir tanah perbudakan menuju ke Kanaan. Peristiwa itu juga adalah peristiwa bangsa Israel yang baru memulai membangun identitas mereka sebagai sebuah bangsa. Sahabat GPIB yang terkasih, di sini kita melihat bahwa bangsa Israel mengambil sebuah memori mereka di masa yang lalu tentang kehidupan yang mereka awal bangun bersama dengan Tuhan, membangun identitas kebangsaan mereka. Mereka mau mengambil memori yang juga penuh dengan masa-masa kesusahan dan penderitaan, dan mereka membawa itu di dalam pujian kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, memori trauma perbudakan di masa lalu boleh dipakai menjadi bagian yang menopang mereka untuk menjalani kehidupan baru pasca pembuangan. Catatan pertama bagi kita sahabat GPIB, bahwa ketika kita mengimani segala pekerjaan Tuhan, maka sesungguhnya kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin juga peristiwa buruk di dalam pekerjaan tangan Allah yang kuat, kita bisa memakai peristiwa itu sebagai peristiwa yang bahkan bisa menguatkan kehidupan kita di masa yang akan datang.
atau membangun pengharapan kita untuk menjalani kehidupan yang baru. Seperti bangsa Israel yang boleh mengambil kembali momen perjalanan bersama dengan musuh dari tanah perbudakan itu, melawan musuh sepanjang perjalanan ke Kanaan untuk menopang kehidupan mereka menjalani babak baru pasca pembuangan. Ayat yang keempat, seisi bumi sujud menyembah. Jika ayat 3 berkata bahwa musuh yang tunduk, ayat 4 menyatakan seisi bumi sujud menyembahmu. Bangsa Israel, kalau kita ingat, sering terjebak di dalam dilema ataupun juga dosa yang menyembah Allah yang lain selain Yahweh. Itu dikarenakan mereka memiliki konsep pikiran bahwa Yahweh itu ialah dewa yang spesifikasinya untuk berperang. Sehingga kalau kita membutuhkan hal-hal yang lain, maka kita harus meminta kepada dewa yang lain. Ayat ini juga hendak menegaskan bahwa Yahweh itu bukan hanya membuat musuh tunduk, tetapi seisi bumi tunduk kepadanya. Artinya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi. Allah berkuasa atas segala yang tercipta, segala yang hidup dan segala yang mati, bahkan segala yang boleh berlangsung di muka bumi ini. Allah berkuasa karena bumi pun sujud menyembahnya. Sehingga tiada tempat lain untuk menggantungkan kehidupan selain kepada Allah itu sendiri. Dan juga menegaskan bahwa kita tidak hanya datang kepada Allah untuk spesifikasi persoalan tertentu seperti musuh dan berperang, tetapi kita membawa keseluruhan peristiwa kehidupan kita di bumi kepada Allah yang Maha Kuasa. Sahabat GPIB terkasih, hidup kita adalah panggung kemuliaan Allah. Artinya segala yang terjadi ada di dalam kuasa dan juga cara Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Allah menyatakan itu di dalam berkat penyertaan kasih. Ketika kita mengimani itu, maka kita bisa membangun kehidupan yang memuliakan Allah. Tidak saja tentang memuji atau berkata manis tentang Allah, tetapi mampu menyadari perjumpaan dengan Allah di dalam setiap peristiwa kehidupan kita, bahkan mungkin peristiwa yang memilukan di masa yang lalu. Ketika kita mengimani tentang kemuliaan Allah di dalam segala sesuatu, maka kita juga bisa membangun cara pandang kita atau beriman kita dengan percaya bahwa tidak ada bagian kehidupan saya yang sia-sia. Tidak ada peristiwa dalam kehidupan saya yang terjadi di muka bumi ini yang sia-sia dan berlalu begitu saja tanpa Allah memperhatikannya. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, aplikasi bagi kita pada hari ini yang pertama, memuliakan Allah juga berlangsung ketika kita berdamai dengan masa-masa kelam dan melihat itu sebagai jalan Allah menyatakan kemuliaannya, membuat kita bertumbuh untuk juga melihat, membangun perspektif baru dalam menatap atau membangun kehidupan kita. Dan itu juga adalah cara kita menguatkan iman kita untuk menghadapi pergumulan-pergumulan kita yang mungkin lebih berat, yang menawarkan cedera-cedera baru di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, kemuliaan Allah tidak terbatas. Dalam masa prapaskah ini kita diingatkan tentang kasih-Nya yang tidak terbatas. Allah tidak terbatas mau di surga ataupun di bumi. Allah tidak dibatasi oleh kehidupan ataupun juga kematian. Sehingga masa prapaskah mengajak kita untuk membawa diri kita bergantung kepada ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Jika kita bersukacita bersorak, tunjukkanlah kemeriahan itu untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga, sahabat GPIB, hidup kita dalam ruang digital menawarkan akses yang seolah-olah tidak terbatas. Tetapi kita harus ingat, kecerdasan buatan juga terbatas kepada kata kunci pencarian untuk memaksimalkan pekerjaannya, terbatas kepada internet. Ponsel pintar kita juga terbatas kepada kuota, terbatas kepada baterai supaya dia bisa nyala. Maka bijaklah mengembangkan kehidupan kita di dunia digital. Bijaklah menghadirkan diri kita di dunia digital pun juga dalam dunia nyata. Dan ingat, dalam dimensi apapun, kemuliaan Tuhan tidak bisa dibatasi.
Dan tugas kita tetap sama, nyatakan kemuliaannya, nyatakan kebenaran, kasih, suarakan harapan, suarakan kejujuran dan juga keadilan. Bangun hal yang positif dan saling membangun di dalam berita-berita media yang kita boleh sampaikan, di dalam komentar-komentar yang kita sampaikan, dan juga hadirkan semua harapan yang begitu baik itu dalam apapun jaringan kehidupan kita, di mana kita hadir, baik dalam dunia maya digital ataupun juga di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Kiranya Allah yang mulia berkenan atas usaha kehidupan kita dan menopang kita dalam membangun kehidupan kita semakin kokoh dalam iman. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami boleh mengimani bahwa kemuliaan-Mu dinyatakan sepanjang kehidupan kami, sehingga di dalam sukacita maupun di dalam lembah yang curam duka cita dan pergumulan kami selalu ingat bahwa Allah yang Maha Mulia hadir menopang menyertai kami, dan itu adalah perjalanan yang akan kami syukuri karena kami melihat kami bertumbuh di dalam iman ketika Allah senantiasa menjadi penopang dan penolong kehidupan kami. Tuhan, ajarlah juga kami agar kami menjadi orang-orang yang menggantungkan iman kami secara sungguh-sungguh kepada Engkau. Dalam kasih dan keselamatan-Mu, ajar kami untuk berubah dan juga berbuah. Dan tolonglah kami ketika kami menghadirkan diri dimanapun berada, agar kami ingat bahwa tugas kami ialah memberitakan kemuliaan Tuhan. Kami mohon Tuhan, sertailah kehidupan kami, pergumulan pribadi kami, keluarga kami sebagai anak-anak yang mendoakan orang tua kami sebagai orang tua yang mendoakan anak-anak kami, sekolah kami, pekerjaan kami, keuangan kami, kesehatan kami. Tuhan, tolonglah kami agar kehidupan kami, kehidupan yang menjalani pergumulan dengan setia, namun pada saat yang sama kehidupan kami juga adalah kehidupan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, gereja kami dalam pelayanan hari ini, kiranya Tuhan turut campur tangan. Ketika kami mengambil bagian dalam persekutuan, ajarlah kami untuk bertumbuh dalam kesempatan bersekutu dan melayani yang Tuhan izinkan bagi kami. Bangsa kami juga Tuhan berkatilah. Tunjukkanlah cahaya terang-Mu dalam pengharapan segenap masyarakat maupun juga pemerintahan yang ada. Allah yang berkuasa, Allah yang menaungi Indonesia ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk melepaskan hal yang sia-sia, dan ajarlah kami untuk bersegera melakukan firman-Mu dan hidup senantiasa melekat kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB terkasih, demikian perjumpaan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian.